Setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik masih belum masuk kantor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Carlos Michael yang telah berada di kantor ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan. Carlos, ya dari pantauan Anda bagaimana suasana terkini di kantor ESDM? Apakah Jero Wacik siang ini terlihat di kantornya? Iya, Indri Soekardi, sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi kami berada di gedung kantor Kementerian ESDM yang berada di simpang antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta Pusat. Dan kami memantau di sini sejak tadi pagi belum terlihat adanya tanda-tanda kehadiran dari Menteri ESDM yang juga tersangka kasus korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu lalu berkantor. Dan tentunya ketidakhadiran dari Jero Wacik hari ini juga kami dapatkan informasi disusul dengan ketidakhadiran dua pejabat tinggi di kementerian ini lainnya, yakni Wakil Menteri Susilo Siswo Utomo dan juga Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Teguh Pamuji. Kami melihat bahwa memang biasanya ada mobil dinas yang sering digunakan oleh tiga pejabat tinggi ini terparkir di depan kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ini. Namun sampai saat ini pukul 12 kurang 20 menit tidak ada satupun mobil yang biasanya digunakan parkir tepat di sini. Dan untuk sementara memang aktivitas di gedung Kementerian SDM sendiri relatif sepi. Beberapa karyawan dan juga pegawai di sini bekerja seperti biasa dan tentu sesaat lagi menunggu waktu salat Jumat. Dan informasi yang kami peroleh dari petugas pengamanan dan juga penerima tamu di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ini, dari ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu lalu, Jero Wacik sudah 2 hari berkantor di gedung. Wakil Menteri terlihat pada pagi harus mengikuti kegiatan silaturahmi bersama dengan para wartawan di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu Sekretaris Jenderal Teguh Pamuji saat ini juga belum terlihat berkantor. Seperti itu, Indri. Lalu apakah Wakil Menteri sudah menggantikan fungsi dan tugas Jero Wacik, Carlos? Iya, Indri, informasi yang kami peroleh tentunya kami gunakan berdasarkan hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM sendiri beberapa hari yang lalu. Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka, bahwa soal tugas dan wewenang dari Menteri ESDM Jero Wacik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena pada siang hari ini juga dijadwalkan Jero Wacik sendiri akan bertemu dengan Presiden di Istana Negara untuk membahas soal ditetapkannya status dirinya sebagai tersangka kasus korupsi. Dan tentunya kita akan terus menunggu apa keputusan dari Presiden sendiri. Namun Wakil Menteri SDM sendiri pada beberapa waktu lalu ketika konferensi pers mengatakan bahwa untuk sementara tugas-tugas harian dari Kementerian SDM akan otomatis dilaksanakan oleh Wakil Menteri dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Demikian sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan dari gedung Kementerian SDM. Kita kembali ke studio, Indri Soekardi. Terima kasih atas laporan Anda. Carlos Michael melaporkan langsung dari kantor ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.